Hai semua, perkenalkan nama saya Ilham, NPM A1F 019009, mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia 2019 Universitas Bengkulu. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kimia analitik 1, yaitu analisa volumetri. Selamat menyaksikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan analisa volumetri ini? Dalam buku Kimia Analitik oleh Wirawan DKK tahun 2008 halaman 37 disebutkan bahwasanya titrasi atau yang disebut juga dengan volumetri merupakan metode analisa kimia yang cepat, akurat, dan sering digunakan untuk menentukan kadar suatu unsur atau senyawa dalam suatu larutan. Nah, sudah tahu ya apa pengertiannya? Pada analisa volumetri ini itu ada dua teman-teman, yaitu titrasi alkalimetri dan titrasi asidimetri. Apa sih beda keduanya? Nah teman-teman, titrasi asidimetri adalah penentuan konsentrasi asam dengan menggunakan basa sebagai larutan bakunya. Sedangkan titrasi alkalimetri adalah penentuan konsentrasi basa dengan menggunakan asam sebagai larutan bakunya. Jadi, pada pembahasan kali ini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah bagaimana menentukan indikator yang tepat untuk melakukan analisa asidimetri dan alkalimetri ini. Yang kedua adalah bagaimana cara melakukan analisa secara asidimetri dan alkalimetri dengan tepat dan benar. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara menghitung konsentrasi asam dan konsentrasi basa secara analisa asidimetri dan alkalimetri. Nah, tentunya pada praktikum yang kami lakukan ini menggunakan beberapa alat dan bahan ya. Nah, alat yang kami gunakan secara garis besarnya itu ada klem dan statif, buret, Erlenmeyer, pipet volumetri, labu ukur 100 ml, serta corong kaca. Sedangkan bahan yang kami gunakan itu ada HCl, Na2CO3, NaOH kristal, indikator metil jingga, indikator metil merah, dan indikator PP, serta sampel yang mengandung Na2CO3 dan sampel yang mengandung H3BO3. Nah, yang pertama adalah melakukan titrasi asidimetri, yaitu menentukan konsentrasi asam dengan basa sebagai larutan bakunya. Yang pertama, saya akan membuat larutan HCl, yaitu dengan mengambil X ml HCl 0,1 normalitas dengan pipet volumetri, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml yang telah diisi dengan sedikit air. Nah, selanjutnya ditambahkan aquades sampai tanda batas. Nah, kemudian kocok hingga homogen dan akan didapat larutan HCl tersebut. Selanjutnya saya akan menstandarisasi larutan HCl 0,1 normalitas dengan Na2CO3 0,1 normalitas. Yang pertama, diambil 10 ml Na2CO3 dengan pipet volumetri, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, kita tambahkan 2 tetes indikator metil merah 0,1% ke dalam Erlenmeyer tersebut dan dititrasi dengan larutan baku HCl 1 normalitas sebanyak 0,5 ml. Apabila sudah mencapai 0, ml atau sudah HCl yang dipakai sudah sebanyak 0,5 ml, kemudian titrasi dihentikan sementara dan larutan tersebut dipanaskan sampai mendidih. Apabila sudah mendidih, diangkat dan didinginkan pada suhu kamar. Selanjutnya, kita lakukan titrasi kembali sampai berwarna merah jambu. Kemudian, apabila sudah mencapai titik akhir titrasi pun kita hentikan dan dicatat pemakaian HCl 1 normalitas tersebut. Dan kita dapat menentukan normalitas dari HCl. Baiklah, yang selanjutnya adalah penentuan kandungan Na2CO3 dalam suatu sampel dengan menggunakan larutan HCl 1 normalitas sebagai larutan standarnya. Yang pertama, diambil 10 ml larutan sampel yang mengandung Na2CO3. Kemudian kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian di dalam Erlenmeyer tersebut kita tambahkan 3 tetes indikator metil jingga 0,1%. Setelah itu, dititrasi dengan larutan baku HCl. Nah, sampai terjadi perubahan warna menjadi jingga kemerahan. Apabila sudah menunjukkan perubahan warna, berarti sudah mencapai titik akhir titrasi, maka titrasi dapat kita hentikan.
dan dicatat pemakaian HCl tersebut. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung berapa banyak konsentrasi Na2CO3 di dalam sampel tersebut. Setelah itu barulah kita menentukan kadar persentase Na2CO3 di dalam sampel. Selanjutnya saya akan melakukan titrasi alkalimetri, yaitu menentukan konsentrasi basa dengan menggunakan asam sebagai larutan bakunya. Yang pertama saya akan membuat larutan NaOH, yaitu dengan mengambil 2 gram NaOH kristal 0,1 normalitas, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia 200 ml, kemudian dilarutkan dengan Aquades. Setelah itu dipindahkan ke dalam labu ukur 250 ml dan diencerkan dengan Aquades lagi sampai tanda batas. Kemudian kita kocok hingga homogen dan didapatlah larutan NaOH. Selanjutnya adalah menstandarisasi NaOH 0,1 normalitas dengan HCl 0,1 normalitas. Yang pertama adalah diambil 10 ml NaOH 0,1 normalitas dengan pipet volumetri, kemudian kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya ditambahkan 3 tetes indikator PP 0,1% ke dalam Erlenmeyer tersebut. Kemudian kita titrasi dengan larutan baku HCl 0,1 normalitas sampai terjadi perubahan warna, yaitu menjadi warna merah jambu. Apabila telah menunjukkan perubahan warna, berarti itu telah tandanya telah mencapai titik akhir titrasi. Maka dicatat berapa banyak pemakaian HCl 0,1 normalitas selama titrasi tersebut. Kemudian kita dapat menentukan normalitas sebenarnya dari NaOH. Nah, selanjutnya adalah menentukan kandungan H3BO3 dalam suatu sampel dengan menggunakan larutan standar NaOH. Nah, yang pertama adalah diambil 25 ml larutan sampel yang mengandung H3BO3 dengan pipet volumetri, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ditambahkan 3 tetes indikator PP 0,1% ke dalam Erlenmeyer tersebut. Kemudian kita titrasi dengan larutan baku NaOH 0,1 normalitas sampai tempat timbul berwarna merah jambu atau berwarna pink. Apabila sudah menunjukkan perubahan warna, maka kita hentikan titrasi tersebut dan dicatat berapa banyak pemakaian NaOH selama titrasi. Kemudian barulah kita dapat menentukan kadar persentase H3BO3 yang terkandung dalam sampel. Sudah paham semua kan bagaimana cara melakukan titrasi asidimetri dan alkalimetri ini? Pada dasarnya, teknik dari melakukan titrasi asidimetri dan alkalimetri ini adalah sama. Yang membedakan adalah hanya terletak pada penggunaan larutan bakunya. Apabila asidimetri menggunakan basa sebagai larutan bakunya, maka alkalimetri menggunakan asam sebagai larutan bakunya. Nah, oleh karena itu, berdasarkan percobaan ini dan seperti yang telah saya jelaskan di awal, ada 3 poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama adalah memilih indikator yang tepat pada saat melakukan titrasi asidimetri dan alkalimetri ini. Nah, menurut Sinta Ratnasari, Dede Suhendra, dan Pina Amalia dalam jurnal mereka tahun 2016 disebutkan bahwasanya indikator merupakan suatu zat yang dapat ditambahkan ke dalam suatu larutan sampel sebagai penanda yang menunjukkan telah terjadinya titik akhir titrasi pada analisa volumetri. Suatu zat dapat dikatakan sebagai indikator titrasi asam basa apabila zat tersebut dapat memberikan perubahan warna pada sampel. Pada percobaan yang telah kami lakukan, kami menggunakan 3 indikator, yaitu indikator metil merah, indikator metil jingga, dan indikator PP. Di mana perbedaan penggunaan 3 indikator ini adalah berdasarkan sifat dari larutan yang kami gunakan, apakah bersifat asam atau bersifat basa. Nah, pada indikator metil merah kami gunakan untuk menstandarisasi larutan HCl dengan Na2CO3. Kemudian untuk indikator metil jingga kami gunakan untuk mengetahui kadar Na2CO3 dalam sampel. Sedangkan indikator PP kami gunakan untuk menstandarisasi larutan NaOH dan penentuan kadar H3BO3 dalam suatu sampel. Jadi intinya, apabila teman-teman sekalian ingin melakukan praktikum atau percobaan mengenai analisa volumetri, maka yang menjadi kunci utama dalam penentuan indikatornya adalah sifat dari satu larutan tersebut, apakah bersifat asam atau bersifat basa, agar titrasi yang kalian gunakan itu dapat berjalan maksimal dan benar.
Poin kedua adalah melakukan analisa kimia secara asidimetri dan alkalimetri. Di awal video saya sudah menjelaskan bagaimana cara melakukan titrasi asidimetri dan alkalimetri. Nah, prinsip dasar dari titrasi itu sendiri adalah menambahkan atau mereaksikan suatu zat atau larutan yang sudah diketahui konsentrasinya ke dalam zat atau larutan yang belum diketahui konsentrasinya, dengan menambahkan indikator ke dalam zat tersebut sebagai penanda bahwa titrasi sudah berjalan sempurna. Nah, saya hanya mengingatkan kembali bahwasanya titrasi asidimetri adalah penentuan konsentrasi asam dengan basa sebagai larutan bakunya. Sedangkan alkalimetri adalah penentuan konsentrasi basa dengan asam sebagai larutan bakunya. Pada percobaan yang telah kami lakukan, dengan standarisasi larutan HCl 0,1 normalitas dengan Na2CO3 0,1 normalitas termasuk titrasi asidimetri. Sedangkan standarisasi larutan NaOH 0,1 normalitas dengan HCl 0,1 normalitas termasuk titrasi alkalimetri. Nah, mengapa kita harus melakukan standarisasi terlebih dahulu? Tujuan dari standarisasi ini adalah untuk mengetahui konsentrasi yang sebenarnya pada titrasi. Untuk poin ketiga adalah menghitung konsentrasi asam atau basa secara analisis asidimetri dan alkalimetri. Nah, kita kan sudah melakukan titrasi asidimetri dan alkalimetri dan kita sudah mendapatkan data-data yang diperlukan untuk melakukan perhitungan. Nah, untuk analisa secara asidimetri, pada saat standarisasi HCl dengan Na2CO3, dengan menggunakan persamaan berikut, kita dapat menentukan N dari HCl tersebut dan didapat normalitas HCl adalah 1,73 N. Dan dengan data yang sudah ada juga, saya dapat menentukan kadar atau persentase Na2CO3 dalam suatu sampel. Yaitu dengan menggunakan persamaan ini, didapat kadar Na2CO3 dalam sampel adalah sebanyak 4%. Kemudian untuk analisis secara alkalimetri, pada saat standarisasi NaOH dengan HCl, dengan menggunakan persamaan berikut, didapat normalitas dari NaOH adalah sebanyak 0,74 N. Dan dari data-data yang sudah ada, kita dapat menentukan kadar atau persentase H3BO3 dalam sampel. Yaitu dengan menggunakan persamaan berikut, didapat kadar H3BO3 dalam sampel adalah sebanyak 1,20%. Reaksi-reaksi yang terjadi pada saat praktikum dapat teman-teman lihat di samping saya. Yang pertama adalah reaksi standarisasi larutan HCl 0,1 normalitas dengan N2CO3 0,1 normalitas. Dengan reaksi 2HCl ditambah Na2CO3 menghasilkan CO2 ditambah H2O ditambah 2NaCl. Yang kedua adalah reaksi penentuan kandungan Na2CO3 dalam sampel dengan menggunakan larutan standar HCl 1 normalitas. Dengan reaksi Na2CO3 ditambah 2HCl menghasilkan 2NaCl ditambah CO2 ditambah H2O. Kemudian yang ketiga adalah reaksi standarisasi larutan NaOH 0,1 normalitas dengan HCl 0,1 normalitas. Dengan reaksi NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O. Kemudian untuk yang keempat adalah reaksi penentuan kosen kandungan H3BO3 dalam sampel dengan menggunakan larutan standar NaOH. Dengan reaksi 4H3BO3 ditambah 2NaOH menghasilkan Na2B4O7 ditambah 7H2O. Bagaimana teman-teman penjelasan dari saya? Saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi intinya adalah analisa volumetri adalah analisa kimia yang cepat dan akurat yang dapat kita gunakan untuk menentukan kadar atau persentase suatu unsur atau zat dalam suatu larutan. Nah, ini ada dua, asidimetri dan alkalimetri. Asidimetri adalah titrasi yang menentukan konsentrasi asam dengan basa sebagai larutan bakunya. Sedangkan alkalimetri adalah menentukan konsentrasi basa dengan asam sebagai larutan bakunya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga dapat dipahami, dimengerti, serta kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.